Waalaikumsalam, selamat malam juga. Saya absen dulu ya, tulis nama lengkap. Ini ada Ratmi, kemudian Agus Susianti, kemudian ada Siti Maryam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tulis nama lengkapnya, yang lain yang baru masuk. Ada Teguh Susanti juga ya ini. Masih 4 orang yang hadir, kita tunggu yang lain dulu ya. Sambil dibuka modulnya kemarin sampai halaman 71 ya. Terakhir tugas menyusun paragraf persuasi. Watini juga baru masuk, nomor 22 ya. Ya, yang kemarin belum sempat baca, boleh dipersiapkan, kemudian antri absen namanya mau baca. Minzi sudah, jadi nggak perlu lagi. Kemudian ini Ratmi, setelah itu Watini ya, nanti yang pertama baca. Oh, yaudah, kita coba ke Ratmi dulu ya, boleh baca sambil tunggu teman-temannya yang lain. Waalaikumsalam. Langsung baca aja ya Bu, biar yang lain nggak pada dengar. Iya, iya, boleh, yuk. Judulnya, banyaknya pengiriman TKI karena tidak terciptanya lapangan kerja di dalam negeri. Belum terciptanya lapangan kerja yang memadai di Indonesia, membuat jumlah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri semakin meningkat. Selain itu, tergiur karena gaji yang tinggi dan menjanjikan. Jika mungkin di Indonesia harus sampai berbulan-bulan untuk mendapatkan nominal sebesar 1 juta rupiah, di Taiwan hanya cukup bekerja selama 1 bulan. Itu pun sudah 4 kali lipatnya. Sehingga kebanyakan tenaga kerja Indonesia merasa betah, bahkan hingga ketagihan kembali lagi untuk bekerja ke negara seperti Singapura, Taiwan, atau Hong Kong. Namun tidak akan selamanya kita berada di negara tetangga. Jika sudah cukup modal, sebaiknya pulang dan buka lapangan kerja sendiri di Indonesia. Udah Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya sama-sama. Ya, jadi itu tadi paragraf persuasi yang disampaikan oleh Ratmi. Ya. Tapi dari saya perhatikan tadi untuk yang susunan kalimat awalnya itu cenderung ke argumentasi ya Mas Ian. Baru memang akhirnya ini ada suatu kalimat ajakan, tapi inti dari persuasinya masih kurang ada di seluruh paragrafnya gitu.
Ya, ini ada Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya absen, Eka. Ada Riri juga ya. Baru masuk. Ya, selanjutnya Watini ya. Halo. Ya, halo. Silakan. Silakan Bu ya. Ya. Judulnya kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Tanpa kebersihan, mungkin dunia kita akan dipenuhi dengan sampah. Di mana-mana terjangkit beragam jenis penyakit, beragam bencana pun akan timbul. Banyak orang yang meremehkan sampah, bahkan tidak terpikir hal yang akan ditimbulkannya. Walaupun tempat sampah banyak disediakan, tetapi kepedulian orang terhadap sampah sangat kurang. Bahkan di kota-kota besar sudah diterapkan sanksi untuk orang yang buang sampah tidak pada tempatnya. Tetapi sebaiknya kita menyadari dan memiliki sikap peduli terhadap kebersihan lingkungan di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan kebersihan dimanapun kita berada dan buanglah sampah pada tempatnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama ya. Jadi itu kemarin sudah dibacakan oleh Minzi. Jadi sama temanya tentang kebersihan. Jadi itu kemarin udah saya koreksi. Jadi yang kebersihan itu lebih ke paragraf argumentasi awal-awalnya gitu. Jadi kurang mencerminkan persuasinya gitu. Oh ya, ini si Eka mau ngasih saya mochi, mau dong. Suka mochi juga ini, dari Nantau ya. Terus enggak, saya enggak sakit kok Riri, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, terus ada ini ya, Anna Meli baru datang, kemudian Siti Aminah. Suaranya beda, enggak kok, enggak beda, kayaknya sama. Iya, boleh nanti yang Siti Aminah boleh dibaca akhir. Selanjutnya, bentar, Anna Meli ya, saya nyalakan ininya. Saya nyalakan dulu mikrofonnya. Apeng ini baru datang juga. Waalaikumsalam ya. Judulnya pentingnya memakai helm saat berkendara. Maraknya keteledoran sebagian masyarakat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas, seperti penggunaan helm, ini sangat berbahaya bagi keselamatan pengendara motor. Apalagi saat pengendara motor yang tanpa memakai helm melaju dengan kecepatan tinggi harus sangat waspada. Karena pengguna jalan bukan hanya satu atau dua kendaraan saja, bahkan banyak sekali kendaraan seperti pengguna sepeda motor, bus, truk, dan lain-lainnya. Tak jarang kendaraan yang berukuran besar pun melintasi. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita para pengguna sepeda motor menggunakan helm apabila berkendara di jalan raya. Hal itu bisa memberikan kita rasa aman dalam berkendara dan mengurangi terjadinya kecelakaan. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama.
Ya, itu tadi yang baca Uswatun Hasanah ya. Ya, ini Riri sudah kok saya ini periksa tugasnya. Kemudian Wawat nggak perlu apa ini lagi ya, buat lagi karena udah saya nilai juga. Kemudian siapa lagi yang mau baca? Ini baru 10 orang yang masuk kelas. Ini ada yang baru datang, Risalia ya. Yang sudah baca nggak perlu ini lagi ya, baca lagi. Kotia sudah juga. Risalia sudah saya absen. Risalia mau baca tugasnya yang persuasi. Oh, hari ini libur ya, jadinya apa? Mungkin banyak yang masih di jalan. Waalaikumsalam, Santi sudah saya absen juga. Iya, Teguh Susanti. Ini paragraf persuasinya ada yang mau membacakan lagi? Ini Fitna Ilma ini Suci Rahmawati ya. Saya absen dulu. Oh iya, Teguh Susanti belum. Bentar, kemudian ada Ayu Masayu juga ya, baru datang. Ya udah, kita ke Teguh Susanti dulu. Selamat malam. Ya. Iya, Bu ya. Itu weteni dengan kandungan formula weteni dari panduan natural weteni powder dan derivat vitamin C serta sunscreennya melindungi kulit dari sinar matahari dan membuat kulit tampak lebih cerah, yang juga diperkaya dengan segal oil untuk mencegah kulit kering, serta cara pakai yang cukup simpel hanya dengan menyapukan dengan kupon kering untuk tampilan alami dan kupon basah untuk hasil lebih tahan lama. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Ya, ini tadi yang dibacakan Teguh Susanti lebih ke persuasi iklan ya, benar. Jadi ini Risalia mau baca yang tugas paragraf persuasinya. Jadi ini saya nilai ya.
Kalau nggak ada kita lanjut. Ini sebenarnya yang belum baca ada Suci Rahmawati, kemudian ada Risalia juga belum ya. Ada yang mau baca lagi nih? Halaman 71 ya. Suti Ramawati mau baca tugasnya? Ya, kalau gitu kita lanjut ya. Sepertinya apa? Belum ada yang ini mau membaca lagi. Sampai tahu ini apa mikrofonnya Riri udah stabil. Oh, Kotiah belum baca ya? Saya tak ceknya. Udah itu Kotiah. Oh iya, udah ngirim tugas, tapi memang belum baca. Mau dibaca toh? Kalau mau dibaca boleh, wes coba baca dulu. Ya, silakan. Bu. Ya. Pendidikan ada hal terpenting dalam kehidupan kita. Tanpa pendidikan, mungkin di dunia ini akan dipenuhi orang-orang bodoh yang tidak mengenal baca tulis. Semua orang tidak akan bisa membaca dan menulis karena tidak memiliki pengetahuan dan pendidikan. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti kegiatan sekolah kejar paket C Taiwan agar kita segera memperoleh pengetahuan dan berpendidikan, bahkan kita bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih, Bu. Sama ya. Ya ini alhamdulillah suaranya apa Kotiah sudah kembali normal ya, nggak batuk-batuk lagi. Sudah sehat rupanya. Oke, kita lanjut aja ya ke bagian selanjutnya. Yaitu di halaman 71 bagian E, memahami penokohan dalam cerita rakyat. Nah, di sini indikatornya siswa diharapkan dapat mengidentifikasi karakteristik cerita rakyat yang didengarkan. Kemudian menemukan hal-hal yang menarik tentang tokoh cerita rakyat. Kemudian mengungkapkan kembali cerita rakyat dalam bentuk sinopsis. Nah, jadi meskipun merupakan bagian dari karya sastra lama, cerita rakyat ini tetap dibangun oleh unsur-unsur intrinsik ya, seperti tema, tokoh dan perwatakan, alur, latar, gaya bahasa, dan amanat. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mencoba memahami hal-hal menarik pada tokoh yang terdapat dalam cerita rakyat. Berdasarkan kedudukannya, dalam cerita ini tokoh dibagi dua, yaitu tokoh sentral dan bawahan. Tokoh sentral adalah tokoh yang hampir menjelajahi persoalan dalam keseluruhan cerita, seperti tokoh utama atau protagonis, dan tokoh penentang tokoh utama atau antagonis. Selain itu ada juga tokoh bawahan, yaitu tokoh yang tidak memiliki peranan penting dalam cerita, namun kehadirannya sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama. Untuk memperkuat kehadiran tokoh-tokoh tersebut, maka pengarang selanjutnya memberikan watak atau karakter. Cara penggambaran watak tersebut bisa secara langsung dengan menceritakan watak tokoh yang dituliskan dalam bentuk narasi maupun secara tidak langsung dengan menguraikan watak tokoh secara samar melalui gambaran fisik tokoh, tempat atau lingkungan, perilaku, pikiran-pikiran tokoh, dan dialog tokoh. Nah, jadi selanjutnya kita ke tugas halaman 72.
Di sini tugasnya dengarkanlah sebuah cerita rakyat yang akan disampaikan oleh saya secara langsung. Kemudian nanti saya harap para siswi bisa menjawab kalimat pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya, sebentar saya persiapkan dulu bacaannya ya. Jadi siap-siap didengarkan. Saya akan membacakan cerita rakyat asal-usul Telaga Warna. Ya, ini dari Jawa Barat cerita rakyatnya. Bentar, saya pindah ke laptop dulu. Ya, udah siap ya. Telaga Warna itu ada di Bandung kan? Yang orang Jawa Barat siapa? Kotiah ya? Sama Watini. Bener kan? Iya. Jadi ini saya bukan di halaman berapa ya, karena memang nggak ada di buku, karena ini saya bacakan, jadi diharapkan nanti siswi bisa mendengarkan cerita saya dengan menyimak ya, atau yang pegang komputer atau laptop bisa juga langsung browsing asal usul Telaga Warna. Ya, udah siap ya? Dahulu, sebuah kerajaan berdiri di Jawa Barat. Kerajaan itu diperintah oleh seorang prabu yang arif dan bijaksana. Kemudian rakyatnya hidup sejahtera. Sayang sekali prabu dan permaisurinya tidak dikaruniai keturunan. Bertahun-tahun mereka menunggu kehadiran seorang anak hingga sang prabu memutuskan untuk pergi ke hutan dan berdoa. Ia memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk memberinya keturunan. Seluruh kerajaan ikut bergembira ketika akhirnya doa prabu dan permaisuri dikabulkan. Permaisuri mengandung dan melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Putri tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik karena ia putri satu-satunya dan kelahirannya dulu begitu lama dinantikan. Ia sangat dimanja, semua keinginannya dituruti. Sekarang sang putri sudah dewasa. Sebentar lagi ia akan berusia 17 tahun. Rakyat kerajaan mengumpulkan banyak sekali hadiah untuk putri tercinta mereka. Sang prabu mengumpulkan semua hadiah dari rakyat dan berniat akan membagi-bagikannya kembali kepada mereka. Ia hanya menyisihkan sedikit perhiasan emas dan beberapa batu permata. Ia kemudian meminta tukang perhiasan untuk melebur emas itu dan membuatnya menjadi sebuah kalung permata yang indah untuk putrinya. Pada hari ulang tahun sang putri, Prabu menyerahkan kalung itu. Putriku, sekarang kau sudah dewasa. Lihatlah kalung yang indah ini. Kalung ini hadiah dari rakyat kita. Mereka sangat menyayangimu. Pakailah kalung ini, nak. Kemudian, rakyat kerajaan sengaja datang berduyun-duyun untuk melihat sang putri pada hari ulang tahunnya. Mereka ingin melihat kalung yang sangat elok bertaburan batu permata berwarna-warni itu menghias leher putri kesayangan mereka. Putri hanya melirik kalung itu sekilas. Prabu dan permaisuri membujuknya agar mau mengenakan kalung itu. Kemudian putri menjawab singkat, "Aku tidak mau." "Ayolah, nak," kata permaisuri. Ia mengambil kalung itu hendak memakaikannya di leher putrinya. Namun putri menepis tangan permaisuri hingga kalung itu terbanting ke lantai. "Aku tak mau memakainya. Kalung itu jelek, jelek,"
jeritnya sambil lari ke kamarnya. Permaisuri dan semua yang hadir terpana. Kalung warna-warni yang indah itu putus dan permatanya berserakan di lantai. Permaisuri terduduk dan mulai menangis. Lambat laun semua wanita ikut menangis, bahkan para pria pun ikut menitikkan air mata. Mereka tak pernah mengira putri yang sangat mereka sayangi dapat berbuat seperti itu. Tiba-tiba di tempat kalung itu jatuh muncul sebuah mata air yang semakin lama makin besar hingga istana tenggelam. Tak hanya itu, seluruh kerajaan tergenang oleh air membentuk sebuah danau yang luas. Danau itu sekarang tidak seluas dulu. Airnya nampak berwarna-warni indah karena pantulan warna langit dan pohon-pohon di sekitarnya. Namun orang percaya bahwa warna-warni indah danau itu berasal dari kalung sang putri yang ada di dasarnya. Dan danau itu disebut Telaga Warna, letaknya di daerah Puncak, Jawa Barat. Ya, jadi sudah didengarkan tadi cerita rakyat yang saya bacakan ya. Nah, kemudian di tugas halaman 72. Bisa dijawab temanya apa? Ya, Minsi menjawab temanya budaya. Saya juga penasaran itu bener ya, apa ceritanya bener seperti itu ya? Apeng sama Watini yang dari Jawa Barat. Cerita aslinya memang seperti itu ya? Bener, oh ya. Berarti dari kalung itu ya warnanya. Oh, Suti Rahmawati juga dari Jawa Barat ya? Berarti kayak ini ya Pak, apa sih yang dulu tongkat terus habis itu lidi terus habis itu dicabut terus keluar mata air, ceritanya hampir sama kayak gitu ya, terus habis itu membentuk danau. Dan yang udah pernah ke sana bagus banget ya, itu Suti Rahmawati atau Kotiah atau siapa lagi, Watini sudah pernah ke sana, bagus banget kah? Oh, banget ya. Saya juga sebenarnya belum pernah ke sana. Taunya kalau ke ini Jawa Barat, taunya cuman ini apa Tangkuban Perahu aja. Ya kalau ada yang Sumbi Sangkuriang itu kan Tangkuban Perahu. Oh iya, Kawah Putih Ciwidey itu juga katanya bagus juga. Itu ada cerita rakyatnya nggak ya yang itu? Ya, selanjutnya temanya tadi budaya sudah benar, kemudian tokoh dan watak ya. Tokoh dan wataknya apa? Tokohnya siapa saja, terus masing-masing tokoh itu wataknya apa? Oh, kalau yang apa itu namanya Kawah Putih Ciwidey itu cerita rakyatnya tentang apa ya? Ya benar yang dijawab Ratmi, tokohnya ada raja dan permaisuri, putri, rakyat, kemudian masing-masing wataknya. Kalau Sang Prabu baik hati, ya. Anna Meli sudah menjawab. Oh, warnanya sekarang hijau doang. Berarti ya warna ini ya, warna pohon ya sudah. Putri egois. Iya, egois, keras kepala ya, manja. Benar. Permaisurinya itu hampir sama kayak ini ya, rajanya ya. Dan raja atau prabunya itu baik hati. Penyayang ya.
keibuan juga bisa. Terus kemudian bagaimana cara penggambaran watak tokoh? Apakah digambarkan secara langsung, ditulis narasi di dalam cerita tersebut, atau digambarkan secara tidak langsung melalui yang saya sebutkan tadi? Ya, tidak secara langsung ya, jadi digambarkan melalui perilaku seperti itu ya. Ya, apa digambarkan melalui dialog juga. Bentar, saya sambil ngabsen tadi yang baru datang Wiwi sama Amini ya. Ada Atun juga ya, baru datang. Ya. Kemudian pesannya apa dari cerita rakyat yang saya bacakan tadi? Sedih ya. Oh, tadi Riri menambahkan untuk yang karakter dari Putri itu cara penggambaran wataknya digambarkan secara langsung. Iya benar. Jadi ada kata manja di situ. Kemudian kita yang nomor 4 ada lagi kesannya. Oh iya, tidak boleh seenaknya sendiri menjadi manusia yang tidak menghormati orang tua dan orang-orang sekitar ya. Oh, jadinya anak durhaka. Iya. Jadi efeknya dari penolakan memakai kalung itu sampai menenggelamkan sebuah kerajaan ya. Iya, ini apa hampir sama kayak Malin Kundang ya, dan sama-sama di Jawa Baratnya. Jadinya apa, cerita tentang anak durhaka. Ya, selanjutnya nomor 5, termasuk jenis cerita rakyat apakah cerita tersebut? Jenisnya ini cerita rakyat apa? Ya enggak, itu mungkin kebetulan aja Eka, karena apa itu namanya ceritanya maksudnya hampir mirip gitu kan. Itu yang orang Jawa Barat nggak terima di Kopia. Ya, termasuk mite, legenda, sage, fabel, atau dongeng. Yang benar jawabannya legenda ya, termasuk legenda ini benar. Oke, kita lanjut ke F ya. Nah, di sini yang F, memahami nilai agama dalam sastra Melayu klasik. Jadi indikatornya menemukan nilai-nilai, membandingkan nilai-nilai, mengartikan kata-kata sulit. Jadi nilai-nilainya ini dalam sastra Melayu klasik
kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai masa kini. Karya sastra merupakan hasil penuangan pengalaman penulis yang diungkapkan secara estetis. Dari hasil pengalaman tersebut, pembaca kadang menemukan nilai-nilai yang berharga bagi kehidupan dirinya dan manusia lainnya. Nilai-nilai tersebut ada yang terungkap secara langsung melalui narasi yang jelas atau tersurat, ada juga yang diungkapkan secara tidak langsung atau tersirat melalui gambaran pengolahan unsur-unsur cerita. Nilai agama terdapat dalam sebuah karya sastra karena pergumulan pengarangnya dengan kepercayaan yang dianutnya. Melalui proses perenungan yang panjang, seorang pengarang yang religius secara disadari atau tidak kadang-kadang memasukkan pesan atau ajaran agama yang mengajak pembacanya untuk berbuat kebajikan sesuai ajaran agamanya. Nilai-nilai agama secara umum meliputi nilai akidah atau kepercayaan atau keyakinan, nilai syariah, hukum agama, dan nilai akhlak, perbuatan, dan tingkah laku. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mencoba memahami nilai-nilai agama yang terdapat dalam karya sastra Melayu klasik. Oleh karena itu, di sini bacalah kembali cerita yang berjudul Derita Ibu sebagai panduan untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Jadi silakan dibuka modulnya halaman 47 ya. Silakan dibaca kembali Derita Ibu. Ini menanyakan estetis itu apa? Estetik itu diungkapkan secara indah, maksudnya gitu. Jadi estetik itu indah, suatu kata sifat ya. Ya, siapa yang udah selesai membaca Derita Ibu di halaman 47 ya. Kak, jangan nyanyi aja, udah selesai bacanya. Biasanya ini mau jawab dulu pertanyaannya. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Mungkin yang lain masih membaca. 5 menit lagi. Kita tunggu. Waalaikumsalam. Oh ya, Amin Mu'alifah baru datang. Silakan dibuka di halaman 47 ya, dibaca tentang Derita Ibu lagi, kemudian nanti menjawab pertanyaan yang di halaman 73.
Oke, sudah kira-kira udah selesai semua ya ini membacanya. Jadi temanya ini apa nih dari cerita Derita Ibu? Tema ya, bukan jenis ceritanya. Kira-kira yang lebih tepat apa ini? Kualat, masa kualat? Kira-kira tepatnya apa ya? Kekeluargaan gitu ya. Nah, ya, selanjutnya nilai agama yang menonjol dalam cerita tersebut. Nilai agamanya nih apa nih? Lebih ke ini ya, akhlak ya. Jadi perbuatan dan tingkah laku. Ya, tentang apa suatu ketaatan istri terhadap suaminya. Dan suatu kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dia di antara dilema itu ya. Jadi dia mengorbankan dirinya untuk mencari ikan lagi ke laut demi menyenangkan suaminya. Dan dia merelakan ikan itu demi kasih sayangnya terhadap anaknya ya. Ya, selanjutnya bagaimana gambaran watak para tokoh jika dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Watak ayahnya ini egois, pemarah. Watak ibunya ya benar, baik hati. Ayahnya juga termasuk keras kepala juga ya. Kemudian anaknya wataknya apa? Ibunya lemah lembut juga. Iya, anaknya ini manja ya, terutama yang si bungsu. Dan polos ya. Tapi di akhir ceritanya si anak-anaknya nggak mengenali siapa ibunya ya. Jadi apa ada rasa menyedihkannya di akhir cerita. Anak yang bungsu cengeng ya benar. Iya, karena ibunya sudah berubah wujud menjadi Putri Duyung. Memang
seperti itu ya, memang apa bisa kita lihat dari cerita itu bahwa kasih sayang seorang ibu itu cintanya itu jauh sekali dibanding cinta seorang anak ke orang tuanya. Anaknya sendiri nggak mengenali siapa itu ibunya ya. Ya, kenapa malah ibunya yang jadi korban ya? Ya nggak tahu apa itu cerita Putri Duyung sebenarnya benar atau enggaknya itu juga masih belum tahu kebenarannya juga ya. Apakah cerita itu memang benar-benar ada? Selanjutnya bagaimana gambaran perbuatan para tokohnya dikaitkan dengan nilai-nilai agama. Mungkin kalau ada ibu-ibu tertentu yang tega ke anak-anaknya itu mungkin ada ini ya masalah psikologis tersendiri. Ya, Amini menjawab perbuatan ini terkait dari ibu yang memberi makan anaknya dengan ikan jatah suaminya. Kemudian si ayah tidak patut ditiru sebagai imam yang baik benar. Jadi akhlak ayahnya ini sangat buruk ya, karena dia pemarah. Kemudian kesan terhadap cerita tersebut terkait dengan nilai-nilai agama. Kesannya bagaimana? Ya, kesannya ceritanya menyedihkan ya. Karena di sini yang memang paling sedih adalah si ibu itu sendiri. Karena itu judulnya Derita Ibu. Ya, dari unsur agamanya ada dosa yang diperbuat oleh sang ayah karena begitu teganya marah-marah hanya karena soal ikan yang diberikan kepada anaknya sendiri, bukan diberikan ke orang lain. Ya, hanya karena hal sepele saja sampai berakhir ini ya, berakhir sedih. Ya, selanjutnya kita ke bagian G ya. Oh, ini Risalia mau baca halaman di 1. Ya, masih berlaku. Boleh. Tak nyalakan mikrofonnya dulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Risa. Halo, Risa. Kok suaranya nggak kedengaran? Kok suaranya nggak kedengaran? Halo Bu, denger nggak? Iya, sudah dengar ya. Iya, sudah dengar ya. Manfaat bawang putih. Selain untuk bumbu masak agar menjadi sedap, bawang putih juga banyak khasiatnya. Salah satunya untuk menghilangkan bekas luka dengan cara menggosokkannya secara rutin. Selain itu juga bermanfaat untuk obat batuk dengan cara ditumbuk, kemudian diseduh air hangat yang diminum 3-4 hari. Insya Allah akan sembuh dan lebih aman karena termasuk obat tradisional. Makasih Bu. Sama-sama. Itu tadi yang dibacakan lebih ke paragraf eksposisi ya. Eksposisi modul halaman 4 itu. Jadi bukan ke persuasi Risa.
karena tidak ada unsur ajakannya ya. Selanjutnya kita ke Wiwi juga mau baca. Iya, sudah dengar. Halo, dengar Bu? Iya, sudah dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Akibat merokok bagi kesehatan. Akibat merokok telah dijelaskan memberikan dampak serius yang tidak baik bagi diri Anda dan orang sekitar Anda yang ikut menghirup asap rokok. Selain penyakit jantung, stroke, kanker mulut, osteoporosis, katarak, psoriasis, dan impotensi merupakan gangguan kesehatan. Dampak dari merokok. Oleh karena itu, jika Anda menyayangi diri Anda dan orang terdekat Anda, sudah saatnya Anda berhenti merokok sekarang juga. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama. Oh iya, tadi mungkin si Risa menyampaikan paragrafnya di akhir ya yang ajakannya. Ya, memang persuasinya itu di akhirnya. Tapi yang di awalnya masih berupa eksposisi. Amini mau membacakan juga. Oke, boleh. Ya, silakan. Halo. Halo. Batu Raden merupakan objek wisata yang terkenal di wilayah Kabupaten Banyumas. Letaknya yang strategis dan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk suasana kota menjadikan minat wisatawan lokal untuk berkunjung ke Batu Raden. Aneka flora dan fauna menambah daya tarik sendiri untuk para pelancong melihatnya. Suasana yang terbilang segar dan bersih di bawah kaki Gunung Slamet, namun yang banyak dikunjungi para wisatawan yaitu Pancoran 7, yaitu pemandian yang hasil terjun air belerang dipercaya bisa menyembuhkan segala jenis penyakit seperti rematik, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Harga tiket untuk masuk ke Batu Raden masih terbilang relatif terjangkau dengan kocek para wisatawan yang terbilang murah. Iya, Makasih, Bu. ini ajakannya kok nggak ada ya, Amini, di dalam paragrafnya. Di dalam paragrafnya cuman ini apa itu namanya, kurang ada kata persuasi atau ini apa ajakan. Cuman dari eksposisi pemaparan suatu objek wisata aja. Ini yang belum Awin Mu'alifah, kemudian Atun ya. Oke, kita lanjut ya ke bagian G dulu, mengolah latar dalam menulis cerpen. Nah, jadi di sini indikatornya menentukan topik yang berhubungan dengan kehidupan diri sendiri untuk menulis cerita pendek, menulis kerangka cerita pendek dengan memperhatikan kronologi waktu dan peristiwa, mengembangkan kerangka yang telah dibuat dalam bentuk cerpen atau pelaku, peristiwa, latar, dan konflik dengan memperhatikan pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Wana Meli bilang Litna Ilma mau baca. Iya toh? Kalau iya saya nyalakan ini mikrofonnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu. Kebersihan adalah hal terpenting dalam kehidupan. Tanpa kebersihan, mungkin dunia kita akan dipenuhi dengan sampah, di mana-mana terjangkit beragam jenis penyakit yang akan
menghantui manusia. Beragam bencana pun akan timbul. Oleh karena itu, marilah kita ciptakan Ya. kebersihan dimanapun kita berada. Ini tadi Ya, Bu, tentang terima kasih. kebersihan juga udah di ini sama Wawat dan Ninsi ya. Sama. Jadi apa pada banyak nyontoh Google-nya ya. Ya, yuk selanjutnya kita ke bagian G ya, tentang membuat cerita pendek. Nah, jadi di sini diperhatikan juga latar atau setting dalam cerpen merupakan bagian dari unsur cerita yang memegang peranan cukup penting. Keberadaannya dalam cerita berkaitan erat dengan tema, watak, dan alur cerita. Labil ekonomi, Risalia tanya labil ekonomi ada di mana ya labil ekonomi? Labil itu jelasnya ini apa? Tidak lawannya ya lawan stabil ya. Jadi apa labil itu tidak tidak tetap apa maksudnya goyah gitu loh. Labil ekonomi itu ekonominya sedang goyah atau fluktuasi gitu. Oh, istilahnya Vicky. Ya ampun. Ya labil ekonomi maksudnya yaitu keadaan kondisi ekonominya itu lagi ini tidak stabil atau lagi fluktuatif istilahnya gitu. Naik turun. Saya lanjutkan ya, keberadaannya dalam cerita berkaitan erat dengan tema, watak, dan alur cerita. Latar ini dalam cerpen yang baik merupakan hal yang mutlak untuk menggarap tema dan karakter cerita. Dari latar wilayah tertentu harus dihasilkan pula perwatakan tokoh tertentu dan juga tema tertentu. Latar dalam cerpen secara umum terbagi menjadi 4, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana, dan latar sosial. Yang pertama, latar tempat adalah keterangan mengenai di mana seluruh peristiwa di dalam cerita itu terjadi. Misalnya di sebuah kota, di dalam rumah, di kamar, atau tempat-tempat lainnya. Latar waktu adalah keterangan mengenai kapan di peristiwa dalam cerita itu terjadi. Misalnya tahun 1945, bulan Januari, hari Minggu, siang hari, saat purnama bersinar, dan waktu yang lainnya. Latar suasana adalah keterangan mengenai bagaimana suasana yang terjadi dalam cerita. Misalnya, menyedihkan, gembira, kesal, tragis, dan suasana lainnya. Yang terakhir adalah latar sosial, yaitu keterangan tentang lingkungan sosial apa saja yang ada dalam cerita. Misalnya lingkungan religius, kaum intelektual, ekonomi rendah, dan lain-lain. Ya, sekarang buka halaman 74. Di situ ada tugas. Tulislah sebuah cerita pendek berdasarkan pengalaman sendiri dengan memperhatikan hal-hal berikut. Nah, jadi yang pertama tentukan pokok persoalan terlebih dahulu secara unik dan menarik. Kemudian tentukan unsur-unsur cerita seperti tokoh dan perwatakan, alur, dan latar sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian buatlah sinopsis terlebih dahulu. Dan kembangkan sinopsis yang telah dibuat menjadi sebuah cerita pendek yang menarik. Nah, jadi cerita pendek ini
kira-kira terdiri dari minimal 3 paragraf lah ya. Semakin apa itu namanya lebih banyak, kira-kira ya 5 atau 7 paragraf gitu boleh. Sinopsis itu jadi apa, suatu ringkasan dari cerita itu, namanya sinopsis. Jadi saya kasih waktu 10 menit dari sekarang untuk membuat cerita pendek. Jadi yang pertama tentukan dulu temanya yang unik atau menarik. Tidak harus pengalaman pribadi ya. Jadi ya terserah, boleh menceritakan pengalaman dari orang lain juga boleh. Yang penting jangan nyontoh Google. Ya, silakan saya kasih waktu 10 menit dari sekarang. Yang sudah selesai bisa tulis di chat, membacakan ceritanya. Kok sudah selesai? Ya ampun, kok cepet banget. Oh ini tunggu, Siti Aminah dulu mau membacakan PR yang kemarin, boleh. Bentar saya nyalakan mikrofonnya ya, sambil yang lain membuat cerpennya masing-masing. Ya malam Bu. Ya malam. Maaf Bu, baru pulang. Halo? Halo Bu. Halo Bu. Halo? Ya, sudah silakan dibaca. Iya Bu, ini mau promosi. Kayaknya ini mikrofonnya Siti Aminah nggak ini ya, kurang bagus. Jadi mohon maaf. Saya matikan mikrofonnya karena suaranya berisik sekali, kemeresek. Mungkin bisa dikirim inbox saja tugasnya ya. Selanjutnya ke Talksball dulu ya yang udah selesai. Mungkin Siti Aminah coba lokasinya itu dijauhkan dari sumber elektronik yang lain ya. Kayaknya ada gaya elektromagnet yang... Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya liburan ke Nantau, Bu. Dari Nantau tadi. Oh ya, Ke berarti Nantau. update banget ya habis Ya. liburan nih, langsung ditulis. Sabtu. Bentar Bu. Sabtu 17 Mei 2014, hari ini Taipei dan Shenzhen mengajakku dan Ama pergi liburan bersama 2 hari 1 malam ke Nantou. Kami berangkat menggunakan bus besar atau Yulanche tepat pukul 13.30 waktu Taipei dari depan rumah sakit Rongchong. Perjalanan ke sana membutuhkan waktu 3,5 jam. Tapi karena di tengah perjalanan kami istirahat sebentar, pada pukul 17 waktu Nantou kami baru tiba di hotel. Setelah turun dari mobil, Tai membantuku mengangkat tas yang berisi barang-barangku dan Ama. Lalu dia juga meminta petugas hotel mengambilkan kursi roda. Dan tak lupa dia membantuku dan Ama menyemprot obat anti nyamuk. Karena tempat liburan kami adalah perkebunan bunga di pegunungan.
Lalu seorang guide mengajak kami berkeliling melihat-lihat taman, memperkenalkan nama-nama bunga yang kami lihat. Ama tidak suka memakai kursi roda, dia terus memarahiku. Tapi, jika ada anaknya atau Tai-Tai berada di dekatnya, dan dia akan diam saja dan senyum-senyum, dan itu membuatku kesal. Setelah berjalan berkeliling taman, petugas hotel mengajak kami untuk mewarnai terompet. Karena kami harus memakai cat yang apabila kena baju tidak bisa dicuci, maka Tai-Tai menyuruhku untuk tidak memperbolehkan Ama mewarnai. Tapi Ama marah-marah padaku, dan akhirnya Tai-Tai dengan telaten membantu Ama mewarnai terompetnya. Tidak terasa sudah pukul 19 waktu Nanto. Saatnya kami makan malam. Jamuan makan malamnya cukup mewah walaupun ada beberapa menu makanan yang tidak boleh aku makan karena ada daging babinya. Setelah makan kami menuju kamar untuk beristirahat. Aku satu kamar dengan Ama, sedangkan Tai-Tai dan Siensen tidur di kamar sebelah. Setelah memandikan Ama dan memberi Ama obat tidur, Ama langsung tertidur dan tidak rewel lagi. Setelah Ama tidur, aku berendam di kamar mandi yang cukup mewah itu. Dan setelah selesai semuanya, aku pun tertidur di kasur yang empuk, siap untuk menjemput mimpi indahku. Terima Ya, kasih, Bu. sama-sama. Ya, itu jadi pengalaman pribadinya Eka sendiri ya, yang cerita update loh habis dari Nantal. Itu Taipei itu siapa ya? Maksudnya nama kota bukan atau nama orang? Halo Eka, itu tadi Iya, kenapa, Bu? tokohnya ada yang namanya Taipei. Oh, Tai-Tai. Tai-Tai. Oh, maksudnya Tai-Tai itu anu ya, apa? Kakak ya? Oh, nyonya. Nyonya. Oh, Nyonya. oh iya. Anaknya si amanya. Oh, Menantu, Bu. Ya. Ya udah. Oke, Iya. sama-sama. Makasih, Bu. Dengernya kok Taipei gitu. Masa Taipei nama kota. Oh, Tai-Tai ya. Oke, yang lain yang udah selesai. Ayu Mas Ayu. Oke, bentar. Ini Ayu Mas Ayu mikrofonnya nggak usah nyalain. Belum bisa ya. Saya nggak bisa nyalain ini mikrofonnya Ayu. Nggak tahu kenapa susah. Yang lain mungkin ada yang sudah selesai sambil menunggu durasinya habis. Ada yang sudah selesai buat.
Ratmi nih biasanya yang apa hobi nulis. Ya, silakan Ratmi. Iya. Judulnya Selalu Ada Jalan. Ini juga cerita tadi siang sih. Bikin deg-degan. Minggu pagi yang gerimis selalu membuatku betah tidur, hingga tak memperhatikan waktu. Begitu terbangun karena lapar, tak kudapati nenekku di kamar. Aku panik, meraih ponsel dan kuhubungi nomor beliau. Ternyata, nenek pergi bersama teman-temannya. Nenek berpesan agar aku diam di rumah dan mengurus sendiri keperluan makan. Tak kusia-siakan kesempatan ini. Biasanya, setiap hari Minggu, menu masakan di toko Indo sangat komplit. Ada sate, bakso, gado-gado, rujak, dan masih banyak makanan lain. Tepat pukul 12.30, aku memanggil taksi dan meluncur ke Cejang. Karena tak ada teman mengobrol, kuputuskan untuk membungkus saja makanan itu dan membawanya pulang. Kutelepon lagi taksi dan menunggu hanya 5 menit saja sudah bertolak kembali ke rumah. Ribet dengan barang bawaan di tangan kanan kiri, kunci rumahku tertinggal di taksi. Bunyi berulang-ulang hingga akhirnya aku dapatkan kembali kunci rumahku, meski harus menunggu di bawah gerimis hampir setengah jam. Dan waktu menungguku ternyata tidak sia-sia, karena sopir taksi itu mengantarkan kembali kunci rumahku. Udah Bu, terima kasih. Iya, sama-sama lo. Jadi tadi kunci rumahnya itu ada di mana? Di dalam rumah atau Tertinggal di jok. tertinggal di jok taksi. Oh iya. Iya. Oh gitu, baik juga ya itu supirnya nganterin ya. Oke. Selanjutnya, oh ini Siti Aminah mau coba lagi ya, masih belum menyerah. Oke, kita coba lagi ya, semoga suaranya tenang. Adem ayem nggak berisik. Halo Bu, suaranya itu 2 apa 1 apa 3? Udah 1, cuman masih ini apa nyaring nyaring gimana ya, ada kemeresaknya lah. Nyaring gimana ya, ada kemeresaknya lah. Udah. Halo. Ya coba udah langsung Coba udah langsung baca aja. Ya, ini promosi ya Bu. Duta Business School adalah sebuah program pendidikan dan wirausaha yang bersertifikat asli dari negara. Sebuah bisnis online terbaik di seluruh negara yang telah mendidik semua mitranya menjadi sukses. Dengan gabung menjadi member BBS dan ikut asuransi, kita sudah tercover asuransi kecelakaan sampai umur 75 tahun. Cukup sekali daftar untuk seumur hidup. BBS adalah solusi tepat untuk masa depan dan hari tua kita. Sudahkah Anda merencanakan masa depan Anda? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, tentang asuransi ya. Oke, selanjutnya siapa nih yang udah selesai? Wiwi ya.
Ya, silakan. Halo Bu. Ya, silakan. Oke. Pengalaman pertama di Taiwan. Tanggal 18 Juli 2005, hari Senin pertama kali aku menginjakan kaki di Taiwan, yang begitu asing bagiku. Aku mendapatkan majikan di daerah Lucho. Yang pertama kali aku melihat majikan perempuan, aku dah merasa ketakutan. Aku bertanya pada agensi apa pekerjaanku. Majikan mengatakan aku kerja di restoran berjalan yang orang Taiwan biasa menyebutnya pancuo. Karena Ama dan aku masih sehat katanya. Pekerjaan ini begitu melelahkan, apalagi kalau musim dingin tiba. Sepertinya tiada waktu istirahat bagiku. Karena harus bangun jam 3 pagi dan pulang jam 1 malam. Waktu 2 jam buatku untuk istirahat. Sering kali aku melapor pada agensi, tapi jawaban mereka selalu sabar. Hanya anakku yang menjadi semangatku. Aku nggak ingin kabur karena aku masih ingin melihatnya. Majikan perempuan selalu marah-marah bila melihat aku melakukan sedikit saja kesalahan. Dia menuntut aku seperti layaknya orang Taiwan yang sudah mahir melakukan pekerjaan dalam hal ini. Padahal aku sendiri belum begitu menguasai. Dia juga menuntut aku harus paham dalam segala hal. Pernah suatu hari aku kesiram air panas. Bukannya dikasih obat, malah dimarahi habis-habisan di depan orang banyak. Dengan sabar aku menjalani kerjaan ini hingga akhirnya aku bisa menghabiskan kontrak 2 tahun. Dan akhirnya agensi menanyakan apakah aku masih mau melanjutkan kontrak. Dengan tegas aku menjawab, tidak. Aku mau pulang Indonesia. Akhirnya pada tanggal 16 Juli 2007, hari Selasa, aku pulang Indonesia. Begitu bahagianya aku bisa keluar dari rumah majikan aku. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama. Oh, jadi berarti pulang terus balik lagi ya ke Taiwan. Iya, istirahat 1 tahun lebih. Oh, gitu. Masih ketakutan Iya, soalnya. terus sekarang dapat majikannya udah nggak nyusahin lagi kayak dulu kan. Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Baik banget. Ya, alhamdulillah kalau gitu dapat yang lebih baik. Selanjutnya ya siapa nih yang mau baca lagi? Otiah ya nih kayaknya. Ya, silakan. Halo Bu, polisi tukang tilang. Judulnya polisi tukang tilang. Tiap hari saya dan kakek pergi jalan-jalan dengan mengendarai motor. Kalau kakek yang menyetir, pasti nabrak-nabrak jalan. Jadi terpaksa saya yang nyetir. Pada saat itu, saya sedang santai-santai menyetir, tiba-tiba ada polisi yang mengejar dari belakang dan menghentikan perjalanan kami. Polisi itu menanyakan pada saya, mana SIM Anda dan kenapa tidak pakai helm? Saya pun menjawab, saya tidak punya SIM Pak, dan kalau helm belum beli sambil senyum-senyum. Kemudian kakek saya pun langsung bilang kepada polisi itu, langsung aja, denda berapa Pak? Jangan lama-lama, mau lanjutin perjalanan kita nih. Polisi itu terdiam serba bahasa. Hal 2000 detik ya Bu. Ya. Ini jadi akhirnya nggak ditilang polisi kan? Oh, Tilang, oh Bu. udah kena Udah jalan, kena tapi takut. anggapannya nggak, ya cuman bayar denda gitu aja kan? Oh, Bayar denda ya, tapi yang 2000, Bu. bayar kan si kakek kan? Karena yang, Tapi sekarang mau dibikin oh ya, iya iya. sih. Loh berarti gitu tuh Kotia gonceng kakeknya naik motor. Oh, Iya Bu, oh, kayak anak jalanan tiap hari di jalan Bu. iya iya. Terus kan pasti berat banget itu kakeknya. Iya, Bu. Kan gonceng apa laki-laki.
Oh, udah biasa. Ya, tapi kalau dia mah tinggi sih, apa terus badannya kuat. Ya, kita coba ke Ayu dulu ya. Semoga mikrofonnya udah bisa. Halo, Halo Bu, ya silakan. judulnya Akongku. Keadaan ekonomi keluarga yang tak menentu mengharuskanku bekerja lebih keras lagi demi anak semata wayang dan mengurangi beban pikiran yang hampir tak terbendung. Taiwan adalah pilihan. Setelah proses di PJTKI, akhirnya 30 Mei 2011 aku terbang ke Taiwan. Tepatnya di kota Taipei, dengan job menjaga Akong berumur 97 tahun. Alhamdulillah, majikan sangat baik, menganggapku seperti anak. Akong yang kujaga juga baik, membuatku bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi yang membuatku kesal dengan kejahilan Akong, suka pegang pantat sembarangan. Terkadang juga membuatku marah. Kalau sudah begitu dia akan meminta maaf, tapi tetap saja diulangi lagi. Bagaimanapun, Akong pasien yang kujaga, jadi aku harus sabar, menghormati, dan menyayanginya sepenuh hati. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Loh, emang itu amanya udah meninggal ya istrinya? Iya, udah lama meninggal, Bu. Oh, ya jadi Ya, udah. itu Akong-akong itu kebanyakan kayak gitu, Bu. Oh, masa rata-rata Kebanyakan begitu? tuh genit orangnya, Oh. ganjen-ganjen gitu, Bu. Iya, iya, iya. Asal pegangnya enggak yang terlalu macam-macam, mungkin kita bisa agak gimana ya, menyadari lah, asal jangan terlalu juga gitu. Loh, berarti kan udah 4 tahun ya di Taiwan kalau dari 2011. Yang 12, 13, 14 ya 3 tahun lah, Bu. Ini besok aku bulan 7 insya Allah Pulang. mudik. Oh ya, pulang. Kurang 1,5 bulan. Iya, balik lagi apa udah enggak? Insya Allah mau balik lagi, Bu. Udah mau Ngurusin balik. Sekolahnya dulu biar Oh lulus. iya. Iya, iya, kan sampai Agustus ya. Oh enggak, itu Ya, kan kelas 1. doanya. Sampai kelas Iya, 3 ya, kelas masih 1 1 kan. tahunan lagi. Iya, iya, oke. Ya insya Allah lah, kalau bisa pinginnya juga langsung kuliah gitu, Bu. Insya Allah, Ya. pinginnya sih, doanya saja. Iya, amin ya, insya Allah. Semoga Ya, tercapai. udah, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Amin. Ya, semoga apa yang siswa-siswi yang ada di sini juga ini ya, apa cita-citanya tercapai, bisa lulus kejar paket C, lulus UAN, kemudian bisa melanjutkan kuliah di UT mungkin ya. Oh iya, ini si Eka tuh jawabnya ini ya, apa itu motor bukan motor biasa ya, jadi motor yang skuter buat orang lumpuh itu. Iya, iya. Saya biasanya kalau lihat itu suka di ini sih, apa rumah sakit itu kayaknya. Oke, 3 menit lagi, siapa yang orang terakhir yang mau membaca? Watini ya, oke, Watini kayaknya terakhir ya. Lulusan mungkin 1 tahun lagi. Iya, silakan. Judulnya Tragedi tahun baru 2007. Pada tahun 2007 adalah kenangan yang tak bisa kulupakan sampai sekarang. Saat aku camping ke puncak Gunung Ciremai bersama teman-teman sekampungku dan juga pacarku, saat aku minta izin sama orang tua, tidak diizinkan. Begitupun dengan pacarku Udin. Aku berusaha cari cara agar ibu mengizinkanku. Kubujuk dengan berbagai cara, akhirnya orang tuaku pun mengizinkan. Dengan satu syarat, harus pacarku yang meminta izin langsung dan tidak boleh ke puncak. Udin pun mengiyakan, tapi orang
Udin tetap bersikeras tidak mengizinkannya pergi. Lantaran dia tahu akan berlibur denganku. Dari awal hubungan kami tidak direstui, tapi dia nekat nerobos dari jendela. Sepanjang perjalanan aku cuma bisa diam. Tapi teman-temanku berusaha menghiburku dengan bermain gitar, nyanyi-nyanyi sepanjang perjalanan. Sesampainya di perbatasan Bandung Cirebon, kami kesulitan mencari kendaraan karena kami tidak memakai mobil pribadi, tapi ngompreng. Sesampainya di Kuningan, kami pun harus jalan kaki sekitar 5 jam, nyampe ke perut Gunung Ciremai. Udara yang dingin bisa kami rasakan, akhirnya kami pun buat tenda untuk tempat kami berteduh. Kami nginep 3 hari 3 malam, kemudian kami pun pulang, tapi pas kami pulang, tidak mendapatkan mobil sampai sore. Waktu itu ada sebuah mobil truk, pas aku naik, Udin ketinggalan. Aku pikir pas kami tasku dibawa sama Udin. Tapi, aduh, Bu, dipanggil-panggil mulu, Bu.